Candi ini dibangun dari hampir jutaan bongkahan batu vulkanik, ditambang dari sisa letusan gunung berapi yang tak jauh dari situ. Dibangun di atas bukit kecil, reruntuhan Candi Borobudur ditemukan pertama kali pada tahun 1814 saat Inggris menguasai Jawa. Pemugaran pertamanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1907 hingga 1911 dan berlanjut pemugarannya tahun 1973 hingga 1983. Karena tidak ada catatan yang tertinggal dari mereka yang menitahkan pembangunan candi ini yang mungkin bisa menjelaskan gagasan para pembangunnya. Candi ini telah menjadi pokok berbagai teori yang berusaha menjelaskan tujuannya dan bahkan keterkaitannya dalam hal aliran Buddhis. Tujuan pasti candi ini tidak jelas, karena ini bukan vihara dan bukan sekedar stupa, dan juga tidak jelas apa ini yang disebut sebagai sarana pengenalan ajaran Buddha. Namun, cukup aman untuk mengatakan bahwa candi ini pada umumnya termasuk dalam aliran Mahayana, namun menunjukkan ciri-ciri pengaruh aliran Tantra. Jadi Borobudur itu adalah sebuah situs yang masuk dalam kategori warisan dunia yang merupakan candi yang istimewa. Candi Borobudur terdiri dari 10 tingkat yang ini merepresentasikan konsep Buddha, yaitu Dasa Bodhisattva Bumi atau 10 tingkat menuju kelepasan. Salah satu hal yang sangat istimewa di Candi Borobudur adalah reliefnya. Terdapat 2 jenis relief di Candi Borobudur. Yang pertama adalah relief dekoratif, yang kedua adalah relief cerita atau relief naratif. Relief cerita di Candi Borobudur ini sangat unik karena di situ ada beberapa tema cerita. Keseluruhan jumlah relief cerita atau panelnya itu keseluruhannya adalah sejumlah 1460 panel. Relief cerita Candi Borobudur dari bagian kaki kita menjumpai relief Karma Wibangga, kemudian pada bagian tubuhnya, ya, kalau bagian kaki itu bisa kita menyebutnya sebagai bagian Kamadhatu, sedangkan bagian Rupa Dhatu atau tubuh candi ini dijumpai relief Jataka Awadana, Jataka Mala, Lalita Vistara, Gandavyuha, dan Badracari sebagai akhir bagian cerita dari Gandavyuha. Kemudian pada bagian Arupa Dhatu tidak dijumpai sama sekali relief. Pada bagian kaki Candi Borobudur, relief Karma Wibangga akan menceritakan mengenai hukum sebab akibat atau karma, di mana apabila kita berbuat baik akan mendapatkan karma yang baik, namun apabila kita berbuat jelek atau keburukan, kita akan mendapatkan karma yang buruk juga. Pada bagian Kamadhatu dijumpai relief yang paling penting atau istilahnya bisa kita sampaikan ini adalah satu-satunya di dunia yang itu menyampaikan informasi mengenai kehidupan Siddhartha Gautama sejak dia di Kayangan atau pada saat dia sebagai bodhisattva hingga kemudian dia dilahirkan dalam bentuk manusia sebagai Siddhartha Gautama atau Pangeran Siddhartha dan akhirnya mencapai kelepasan terlepas dari samsara dan kemudian mengejarkan budi pekerti atau ajaran Buddha. Relief Lalita Vistara dijumpai pada dinding utama Candi Borobudur pada lorong 1, sehingga apabila kita naik ke Candi Borobudur masuk melalui tangga timur, maka pada saat kita menghadap ke arah candi, relief tersebut adalah relief yang pertama yang kita lihat. Ada 2 deret relief pada dinding candi. Relief Lalita Vistara berada pada deret yang atas. Relief Lalita Vistara dipahatkan sejumlah 120 panel yang dibaca secara pradaksina. Pembacaan relief dimulai dari sisi timur, kemudian kita secara pradaksina
atau mengkanankan candi atau berputar pada lorong candi searah jarum jam hingga berakhir pada tangga timur di sisi kanan. Relief Lalita Vistara ini merupakan relief yang diambil dari Sutra Lalita Vistara. Artinya sutra atau kitab sebagai dasar yang digunakan untuk memahatkan relief Lalita Vistara ini berasal dari India, merupakan cerita atau biografi Buddha, namun dipahatkan pada lingkungan Jawa kuno pada saat itu, pada masa kerajaan Mataram kuno yang dikuasai oleh dinasti Salendra. Relief ini dipahatkan berdasarkan kondisi lingkungan pada saat itu. Artinya apa? Artinya semua penggambaran, baik itu manusia, kondisi lingkungan sekitar, seperti pepohonan, seperti alat transportasi, juga seperti halnya faunanya, itu dipahatkan sesuai dengan kondisi lingkungan Jawa kuno pada saat itu. Ya, ini sekitar abad 8 sampai 10 Masehi. Semua elemen lingkungan, semua aspek sosial budaya, bagaimana manusia pada saat itu berinteraksi antara bangsawan, rakyat, pendeta, atau seorang guru, itu bisa dilihat pada relief Lalita Vistara. Ini menarik, di sini ada banyak sekali faunanya. Satwanya. Sementara ya satwanya di sini tidak ada. Kalau dari sini kita lihat ada rusa, macan, bajing, kemudian ada juga seperti burung merak. Nah ini kira-kira kalau ini tempatnya seperti apa Pak, menunjukkan? Nah kalau Di settingnya, kalau kita rasa sudah jelas ya, ini sebuah bukan dataran dan bukan permukiman juga. Tokoh utamanya ada di tengah Pak, Ya. seperti yang saya sampaikan tadi, dia adalah Sang Buddha. Mesti ngikut aja simbol-simbol bahwa beliau orang Nah, suci. ini dari ini Pak, ini contoh ya. Ini kan rusa, tapi kok ada di dalam kota itu, kira-kira ada pesan apa yang, apa dia seperti di dalam kandang atau ada? Ini tidak mengindikasikan kandang, tapi ini adalah sebuah tempat pegunungan gitu ya, sebuah tempat pegunungan, yang dia berada di suatu setting yang sebenarnya di sini dia di tokoh yang utama dengan tokoh-tokoh yang menghadap pada tokoh utama atau Siddhartha Gautama ini adalah warga desa atau setingkat pejabat-pejabat atau orang-orang yang mulia di sebuah permukiman menghadap ke Siddhartha Gautama. Kemudian ini yang seperti yang Bapak sampaikan, ini menggambarkan kondisi hutan. Jadi ini tidak langsung terkait, tidak dekat dengan, tapi menggambarkan lingkungannya. Lingkungannya berhutan-hutan dan bergunung-gunung ya, dengan vegetasi yang rimbun ya, disampaikan di situ. Masih ada mangifera juga, ada hewan-hewan di sini, bahwa ini menunjukkan adanya keseimbangan atau bahwa adanya Siddhartha Gautama di sini itu memberi kebahagiaan pada semua makhluk Pak. Yang atas apa yuk? Yang atas apa? Yang sebelah itu, yang sebelahnya kiri. Sudah terbang dah. Memang berbeda antara kita yang terbiasa identifikasi dengan memegang spesimen ya, dari yang kelompok mamalia, burung dan lain-lain, kita memegang spesimen kemudian bisa mencermati setiap detail karakter morfologinya. Kita sehingga dengan mudah bisa membedakan satu jenis dengan jenis yang lain. Tapi permasalahan yang ada di relief di Candi Borobudur, ketika kita hanya disuguhkan dengan satu karakter yang sangat terbatas sebenarnya. Kalau dalam konteks taksonomi sebenarnya sangat sedikit informasi yang bisa kita dapatkan ketika kita harus mengidentifikasi. Proses identifikasinya jauh lebih menantang tentunya, karena objek yang kita hadapi itu bukan lagi bagian tanaman hidup, tetapi pahatan batu. Oleh karena itu kami perlu untuk mengelompokkan bentuk-bentuk dari flora yang ada. Kita kelompok-kelompokkan berdasarkan bentuk daun, bentuk bunga, bentuk batangnya, kita kelompok-kelompokkan. Setelah nanti terbentuk beberapa kelompok dengan morfologi yang sama, baru kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, kita bandingkan dengan kitab
yang menjadi panduan dari kisah di relief tersebut. Sejauh ini kita sudah memperoleh bahkan 30-40 spesies tumbuhan sudah kita peroleh, dan sepertinya kita ini masih ongoing ya, jadi masih terus berlanjut. Ternyata dari jenis yang sudah ditemukan aja itu sekitar 51 jenis. Jadi ada 51 jenis fauna yang bisa kita identifikasi. Tapi selain itu, ketika kita bicara fauna yang ada di relief, yang awalnya hanya sekedar oh ya ini hanya sebatas satwa sebagai atau fauna sebagai hiasan untuk melengkapi cerita, tapi ternyata ada banyak informasi yang ternyata bisa diungkap oleh keberadaan fauna-fauna yang ada di situ. Ya seperti salah satunya sebagai penanda waktu, siang, malam, pagi, sore. Pagi itu binatang apa, siang binatang apa, malam binatang apa, itu dia menggambarkannya sedemikian rupa, tidak asal memunculkan binatang, tapi dikaitkan dengan kebutuhan cerita. Ada simbol khusus yang di situ menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan perairan, dan di situ sangat sinkron dengan jenis-jenis tanaman. Oh ternyata di tempat yang berair itu tanaman-tanaman seperti pisang, seperti talas itu hidup di situ, muncul di relief tadi yang ada tanda airnya. Berarti itu menambah wawasan baru. Nah visual itu bisa dibagi-bagi. Nah dalam konteks relief, visual paling besar disebut peristiwanya. Nah di setiap panel ada sejumlah kejadian. Lalu di dalam kejadian ada adegan. Lalu ada suasana. Suasana itu pagi, siang, malam, hangat kayak gitu. Semuanya itu diwakili dengan yang namanya imaji. Bagaimana kita mengidentifikasi imaji? Maka kita akan bongkar menjadi sub-imaji, kurang lebih gitu. Sub-imaji itu adalah bagian dari imaji yang mempunyai hubungan logis terhadap imaji. Misalnya kalau imajinya manusia, sub-imajinya kepala misalnya. Hubungan logisnya kepala itu harus di atas bahu. Kalau kepala ada di sini, namanya dedemit. Nah gitu ya. Jadi istilahnya, keilmuannya namanya bahasa rupa. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat bahwa ternyata para pemahat itu tidak hanya sekedar sebagai seorang artis, tapi mereka juga seorang ahli biologi yang bisa begitu memahami bagaimana menuangkan gambar-gambar fauna itu dalam tingkat kedetilan yang kalau menurut saya sebagai seorang taksonom ya itu sebagai seorang taksonom. Dan menurut saya ini satu mahakarya yang memang tidak hanya sekedar dari sisi ukuran, tapi ada banyak pengetahuan sebenarnya yang disimpan di Candi Borobudur ini dalam konteks faunanya. Tidak hanya sekedar cerita tentang Buddha, tapi juga ada cerita bagaimana perilaku fauna di kehidupan sehari-hari. Saya melihat yang sisi sangat luar biasa dari apa yang dilakukan oleh LIPI ini ketika memahami flora fauna di relief Borobudur, itu mengajak kawan-kawan dari multidisiplin. Jadi saya melihat pada sisi manusianya, kemudian saya melihat hubungan antara flora fauna yang ditemukan, kemudian itu menjadi sangat penting di dalam konteks hubungannya dengan manusia. Nah, ini tentu saja dari sisi keilmuan arkeologi akan memperkuat dari paradigma arkeologi, yaitu rekonstruksi proses budaya, rekonstruksi sejarah budaya, dan rekonstruksi cara hidup. Cara hidup manusia pada masa lalu itu bisa direkonstruksi dengan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan juga bisa direkonstruksi dari penggambaran relief. Artinya lingkungan akan bisa diinterpretasikan. Lingkungan Jawa kuno itu dulu seperti apa. Bahkan manfaatnya itu bukan hanya di bidang masing-masing, tetapi juga sebagai paradigma keilmuan untuk memahami urusan alam semesta, urusan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya, dan juga manusia dengan teknologi. Begitu kita melihat secara multidisiplin. Jadi sebenarnya Borobudur ini adalah sebuah perpustakaan atau sebuah media ilmu pengetahuan yang terpendam pada relief-relief tersebut. Jadi dengan mempelajari relief kita akan paham diantaranya mengenai kondisi-kondisi lingkungan sosial budaya pada saat itu. Dan ini baru pertama kali dilakukan dengan disiplin ilmu yang bervariasi. Semua membahas relief
dan tentu saja banyak interpretasi yang kita dapatkan untuk memperkaya khazanah budaya kita. Biasanya wisatawan yang sangat tertarik memahami relief dan juga ornamen arsitektural candi adalah wisatawan dari manca. Itulah sebabnya bisa kita lihat, walaupun turis yang datang ini cuma 2, 3 atau paling banyak 5 orang, dia pasti akan menggunakan jasa guide. Nah, jasa guide ini tentu saja atau dibina oleh Balai Konservasi Borobudur untuk menyampaikan informasi-informasi secara ilmiah dan akademis, sehingga tidak ada bias atau tidak ada cerita-cerita dalam tanda kutip bohong yang dilebih-lebihkan. Misalnya Candi Borobudur itu ada candi yang dibuat oleh Nabi Sulaiman, ataupun Candi Borobudur itu dibuat dengan metode yang berhubungan dengan sihir, klenik, dan sebagainya. Nah, itu diharapkan informasi-informasi tersebut akan diminimalisir. Kajian relief pada panel Borobudur menjadi sebuah kajian yang penting untuk mengungkap keanekaragaman jenis flora dan fauna yang ada pada masa itu, sehingga kekayaan alam pada masa tersebut dapat dipelajari dan dapat menjadi dasar ilmiah upaya konservasi flora fauna. Saat ini, tim Pusat Penelitian Biologi LIPI dengan para ahli sejarah, ahli seni rupa, dan ahli arkeolog telah melakukan kajian mendalam berupa identifikasi jenis hingga pada tahap spesies. Harapannya, hasil identifikasi ini dapat menjadi penunjang wisata sejarah dan wisata edukasi. Selain menawarkan wisata sejarah, wisata edukasi menawarkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang kekayaan alam Indonesia pada masa lalu.